Dalam sebuah video game, karakter utama biasanya dapat semua panggung. Mereka yang ada di sampul kaset, mereka yang dapat jatah dialog yang paling banyak, dan mereka juga yang biasanya dapat ending paling bahagia. Tapi buat kita yang udah hatam banyak game, kita tahu kalau terkadang bintang utama sebenarnya bukan mereka yang namanya ada di judul. Ada sosok-sosok yang berdiri di samping sang MC, yang kehadirannya seringkali ngebawa aura yang jauh lebih kuat. Entah itu karena desain karakternya yang lebih keren, masa lalunya yang lebih tragis, atau bahkan karena kekuatan mereka yang jauh melampaui si karakter utama. Mereka adalah para sidekick atau rival yang saking ikoniknya malah bikin kita lupa kalau mereka sebenarnya cuma karakter pendukung. Dan di video kali ini, kita bakal bahas 10 karakter pendamping di video game yang menurut gua jauh lebih keren, lebih memorable, dan lebih mencuri panggung daripada karakter utamanya sendiri. Dan langsung aja, mari kita bedah siapa aja mereka. Di list nomor 10 ada Goro Majima dari series Yakuza. Muncul perdana pada tahun 2005 di PS2 sebagai antagonis yang terobsesi banget sama Kazuma Kiryu. Goro Majima langsung ngebangun citra sebagai Mad Dog of Shimano yang gak bisa ditebak. Dia gila, dia liar, dan dia punya gaya berantem yang sangat akrobatik pakai pisau tantonya. Meskipun seri ini judulnya fokus ke perjalanan Kiryu sebagai Yakuza legendaris, tiap kali Majima muncul dengan jaket kulit ular dan penutup mata ikoniknya, perhatian penonton otomatis langsung pindah ke dia. Kenapa dia lebih keren? Karena Majima punya lapisan karakter yang jauh lebih kompleks dibanding Kiryu yang terlalu lurus dan kaku. Di balik kegilaannya, Majima punya sejarah yang sangat tragis dan rasa setia kawan yang luar biasa dalam, yang bisa kalian lihat di game Yakuza Zero. Karismanya yang meledak-ledak bikin Capcom akhirnya sadar kalau fans lebih pengen mainin Majima daripada Kiryu di beberapa seri. Sampai akhirnya dia dapat porsi ceritanya sendiri yang sangat emosional. Dia adalah bukti kalau karakter gila bisa lebih dicintai daripada sang pahlawan utama. Di list nomor 9 ada Zero dari Mega Man X series. Sejak rilis di SNES pada tahun 1993 dan terus berlanjut ke era PS1 sampai PS2, seri Mega Man X selalu fokus ke perjalanan X buat jadi pemburu Maverick terkuat. Tapi sejak kemunculan pertamanya, Zero udah ngebuktiin kalau dia punya kasta yang berbeda. Dengan rambut pirang panjang, pedang Z-Saber yang ikonik, dan sikap yang jauh lebih dewasa, Zero seolah-olah jadi standar kakak kelas yang terlalu keren buat dilampaui. Meskipun judul gamenya adalah Mega Man X, banyak fans yang merasa kalau Zero punya perkembangan karakter yang jauh lebih emosional dan tragis. Mulai dari cara dia berkorban demi X, sampai misteri masa lalunya yang berhubungan sama Dr. Willy. Semuanya bikin Zero kerasa lebih hidup. Apalagi kalau udah soal gameplay, serangan jarak dekat Zero yang brutal dan cepat selalu terasa lebih memuaskan dibanding tembakan Buster milik X yang gitu-gitu aja. Di list nomor 8 ada Ada Wong dari Resident Evil series. Pertama kali muncul di Resident Evil 2 pada tahun 1998, Ada Wong langsung ngebangun vibe yang sangat misterius di mata Leon S. Kennedy. Dia bukan sekedar gadis yang butuh diselamatkan, tapi dia adalah mata-mata profesional dengan agendanya sendiri. Tiap kali Ada muncul di layar dengan gaun merah atau kostum taktikalnya, atmosfer game horor yang mencekam seketika berubah jadi film aksi yang sangat berkelas. Dibandingin Leon yang terkadang terlalu naif atau Chris yang terlalu kaku sama tugas militer, Ada Wong punya kebebasan yang bikin kita iri. Dia selalu selangkah lebih maju dari siapapun, punya gadget canggih kayak grappling hook, dan gak pernah benar-benar berpihak pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Karisma femme fatale yang dia punya bikin setiap adegan yang melibatkan Ada jauh lebih dinamis dan penuh teka-teki dibandingin perjalanan lurus sang karakter utama. Di list nomor 7 ada Yosuke Hanamura dari Persona 4. Dirilis pada tahun 2008 buat PS2, Persona 4 adalah salah satu JRPG terbaik yang pernah ada. Meskipun kita mainin sang protagonis yaitu Yu Narukami yang serba bisa, tapi Yosuke Hanamura adalah jantung dari Investigation Team. Sebagai karakter pertama yang nemenin kita masuk ke dunia TV, Yosuke bukan cuma sekedar pelawak, tapi dia adalah sahabat yang benar-benar ada di titik terendah kita. Kenapa dia masuk list ini? Karena Yosuke itu relatable.
Dia ngerasain rasa bosan tinggal di kota kecil, rasa kehilangan yang mendalam, dan rasa inferior dibandingin sang protagonis yang sempurna. Tapi justru kelemahan itulah yang bikin dia lebih keren. Yosuke adalah otak di balik strategi tim. Loyalitasnya buat jadi orang kedua demi kesuksesan sahabatnya adalah bukti kalau dia punya mentalitas pahlawan yang sebenarnya, bahkan tanpa perlu jadi pusat perhatian. Di list nomor 6 ada Virgil dari seri Devil May Cry. Dirilis pada tahun 2005 di PS2, Devil May Cry 3 adalah salah satu game action terbaik Capcom yang nampilin perseteruan saudara kembar antara Dante dan Virgil. Meskipun kita mainin Dante yang gayanya pecicilan dan so asik, tapi begitu Virgil muncul di layar dengan pedang Yamato-nya, atmosfer game ini langsung berubah drastis. Virgil adalah definisi dari ketenangan yang mematikan. Kenapa dia lebih mencuri panggung? Karena Virgil punya aura final boss yang sangat elegan. Berbeda sama Dante yang pakai banyak senjata berisik, Virgil cuma butuh satu pedang dan kecepatan yang gak masuk akal buat bikin kita kewalahan. Motivasi dia yang haus akan kekuatan demi trauma masa lalunya bikin karakter ini jauh lebih dalam dan tragis dibandingin Dante yang di seri ini masih kelihatan kayak remaja labil. Tiap kali cutscene Virgil muncul, kita seolah-olah diingetin kalau kekuatan sejati itu nggak butuh banyak gaya, tapi butuh disiplin yang tinggi. Di list nomor 5 ada Axel atau Lee dari seri Kingdom Hearts. Pertama kali muncul di Kingdom Hearts Chain of Memories dan makin bersinar di Kingdom Hearts 2, Axel adalah anggota Organization 13 yang tugasnya sebenarnya cuma jadi antagonis sampingan. Tapi lewat kalimat ikoniknya, Got it memorized, got it memorized, got it memorized, got it memorized. Axel perlahan-lahan berubah dari sekedar musuh jadi salah satu karakter yang paling dicintai di seluruh franchise ini. Dibandingin Sora yang terkadang terlalu optimis dan polos soal persahabatan, Axel ngerasain konflik batin yang jauh lebih manusiawi. Dia harus memilih antara tugas organisasi atau sahabatnya, Roxas. Pengorbanan Axel dan emosi yang dia tunjukin saat dia mulai punya hati bikin cerita Kingdom Hearts jadi punya bobot yang lebih berat. Visual senjatanya yang berupa cakram api dan gaya bicaranya yang sarkastik bikin tiap adegan Axel selalu lebih dinamis dibandingin perjalanan Sora yang lurus-lurus aja. Di list nomor 4 ada Auron. Dirilis pada tahun 2001, Final Fantasy X ngebawa kita ke perjalanan Tidus yang terdampar di dunia Spira. Tapi jujur aja, siapa yang lebih keren di sini? Tidus yang cengeng atau Auron, sang kesatria pelindung yang bawa pedang raksasa di punggungnya? Auron adalah sosok mentor yang punya rahasia besar dan karisma yang gak ada lawan. Dia gak banyak bicara, tapi tiap kali dia buka mulut, semua orang bakal dengerin. Kenapa dia mencuri panggung? Karena Auron itu adalah tulang punggung dari seluruh cerita FF10. Tanpa dia, Tidus mungkin udah mati di jam pertama permainan. Desain karakternya yang ikonik, dengan satu tangan di dalam baju dan gaya minum sake sebelum ngeluarin overdrive, bikin dia kelihatan jauh lebih pahlawan dibandingin Tidus. Auron adalah alasan kenapa perjalanan menuju Zanarkand kerasa begitu sakral dan penuh beban emosional. Di list nomor 3 ada Jetstream Sam dari game Metal Gear Rising: Revengeance. Meskipun rilis di era PS3, MGR adalah bukti gimana karakter rival bisa ngebalap popularitas karakter utama. Raiden emang kuat dengan tubuh cyborgnya, tapi Jetstream Sam adalah kesatria yang cuma modal pedang murah masa dan sedikit modifikasi pada tangannya. Dia adalah rival yang selalu senyum dan ngeledek Raiden di setiap pertemuan mereka. Sam mencuri panggung karena dia adalah cermin dari apa yang gak dimiliki oleh Raiden, yaitu kepercayaan diri yang mutlak. Dia bertarung bukan karena ideologi yang rumit, tapi karena dia emang suka tantangan. Theme songnya yang berjudul The Only Thing I Know For Real bahkan sering dianggap lebih ikonik daripada lagu tema Raiden sendiri. Tiap kali Sam muncul di layar, kita tahu kalau kita bakal ngadepin pertarungan yang gak cuma soal otot, tapi soal mentalitas seorang pejuang sejati. Di list nomor 2 ada Albert Wesker dari Resident Evil series. Kita udah bahas Resident Evil tadi,
Tapi nggak lengkap kalau nggak nyebut sang pengkhianat legendaris ini. Wesker muncul pertama kali di tahun 1996 sebagai kapten tim STARS. Tapi di seri Code Veronica dan Resident Evil 5, dia bertransformasi jadi sosok superhuman dengan kacamata hitam yang nggak pernah lepas. Wesker bukan cuma sekedar musuh, dia adalah penggerak seluruh konflik di jagat Resident Evil. Kenapa dia lebih mencuri panggung dibandingin Chris atau Leon? Karena Wesker punya aura superioritas yang bikin pahlawan-pahlawan kita kelihatan kayak semut. Dia punya rencana besar buat evolusi manusia. Dia punya kekuatan fisik yang gak masuk akal. Dan dia selalu punya cara buat selamat dari kematian. Wesker adalah alasan kenapa Resident Evil punya sisi keren di balik atmosfer horornya. Tanpa Wesker, franchise ini mungkin cuma bakal jadi cerita zombie biasa yang ngebosenin. Dan di list nomor 1 ada Sephiroth dari Final Fantasy VII. Gak ada karakter lain yang bisa mendefinisikan kata mencuri panggung lebih baik daripada Sephiroth. Sejak kemunculannya di PS1 dan makin diperdalam di Crisis Core serta remake atau Rebirth, Sephiroth adalah standar emas buat seorang antagonis yang karismanya melampaui sang protagonis, yaitu Cloud Strife. Dengan rambut perak panjang, jubah hitam, dan pedang Masamune yang panjangnya gak masuk akal, dia adalah sosok malaikat bersayap satu yang sangat intimidatif. Kenapa dia nomor 1? Karena Sephiroth bukan cuma sekedar musuh buat Cloud. Dia adalah trauma kolektif bagi seluruh pemain video game di seluruh dunia. Momen dia berjalan di tengah kobaran api Nibelheim atau adegan tragisnya bareng Aerith adalah sejarah yang gak akan pernah terlupakan. Sephiroth punya lagu tema yaitu One Wing Angel yang bakal bikin siapapun merinding pas denger coirnya. Dia adalah bukti kalau sebuah game bisa diingat selamanya bukan karena pahlawannya, tapi karena seberapa ikonik sosok yang berdiri di seberangnya. Dan itulah 10 karakter pendamping dan rival yang menurut gua punya karisma yang jauh lebih bersinar dibandingin karakter utamanya. Mereka ngebuktiin kalau buat jadi ikonik, kalian gak harus selalu ada di posisi pertama atau dapat jatah dialog yang paling banyak. Kadang, misteri dan aksi yang tepat jauh lebih ampuh buat nyuri perhatian jutaan pemain di seluruh dunia. Dari list tadi, siapa yang menurut kalian paling pantas dapat game sendiri? Atau ada karakter sidekick favorit kalian yang gua lewatin? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. So, makasih udah nonton, dan sampai ketemu di video berikutnya.